tidak bisa melarang kreativitas netizen. Kita tidak bisa melarang bagaimana kreativitas masyarakat dan lain-lain sebagainya. Dan oleh karena itu Pak Bahlil Ketum Golkar, kalau ada hal seperti itu ketawa-ketawa aja. Ya bahkan dalam beberapa pernyataannya, kalau kita politisi tidak viral berarti kita tidak jadi perhatian. Syukurlah masih ada yang memperhatikan kita. Jadi ini aja, jadi nggak usah ditanggapi kalau dalam arti itu adalah kreativitas. Nah tinggal bagaimana memaknai kreativitas itu. Ya itu penting itu loh, memaknai kreativitas itu. Nah ada yang memang oh begini, ada juga begini, ada yang diuntungkan tentu agak marah-marah. Yang diuntungkan ketawa-ketawa. Tapi Pak Bahlil mau diuntungkan mau diapa tapi menghargai kreativitas seperti itu, ya, dan tentu tidak boleh kita marah. Kenapa? Karena ya kreativitas negara demokrasi dinamika. Yang penting itu tidak dikaitkan hal-hal yang lebih sensitif, misalkan rasial, ada lagi macam-macam, itu tidak boleh. Itu aja. Jadi kenapa pusing gitu kata Pak An. Prinsipnya kita bersyukur bahwa hari ini buah apa yang manis ini Sahmud lebih manis dari saya. Buah Halil. Buah Halil. Pada hari ini atas nama DPP Partai Golkar ingin memberikan respon terhadap berbagai hal, terutama yang akhir-akhir ini banyak yang menyoroti ya pengadaan sapi kurban Presiden Republik Indonesia yang jumlahnya ya cukup besar, yaitu 1.000 lebih kalau tidak salah ya 1098. Nah oleh karena itu saudara sekalian, saya ingin memulai penjelasan saya bahwa sejak awal Ketua Umum DPP Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden, apalagi ini terkait masalah rakyat, terkait masalah umat, terkait dengan masalah bangsa. Dan oleh karena itu Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam kondisi seperti itu, maka Golkar harus pasang badan ya untuk membela apapun yang dilakukan oleh Presiden di dalam kebijakannya untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat. Apalagi setelah kita melakukan kajian bahwa ternyata secara historis dari sisi kesinambungan kebijakan-kebijakan yang ada, bahwa penggunaan Bampres bukan kali ini memang sudah dilakukan ya dari waktu ke waktu, ada Bampres, bantuan Presiden dan lain sebagainya, dan saya kira ini tidak ada yang dilanggar. Demikian juga kajian yang kita lakukan bahwa penggunaan APBN juga tidak ada yang dilanggar. Dan yang terakhir saya kira ada semacam fatwa ya dari Majelis Ulama yang mengatakan bahwa menggunakan anggaran APBN untuk kepentingan misalkan ini adalah hewan kurban, itu enggak ada masalah. Bahkan di situ dikatakan itu dianalogkan, misalkan kata-kata Majelis Ulama itu sama dengan Baitul Mal, penggunaan Baitul Mal dan lain-lain sebagainya. Dan tentu yang muncul di situ adalah Presiden. Kenapa? Karena Presiden adalah kepala negara, ya adalah pemerintahan dan sebagai decision maker, sebagai pengambil kebijakan. Jadi kalau misalkan disebut nama Presiden,
saya kira itu adalah wajar karena memang yang mengambil kebijakan, yang mengambil keputusan adalah Presiden. Nah, oleh karena itu maka kami ingin menyatakan bahwa sedikit pun tidak ada keraguan dari Partai Golkar bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, dan untuk kepentingan umat, karena ini adalah momentum Idul Adha. Sama sekali kita tidak ada keraguan sedikit pun bagi kebijakan itu, dan karena itu sekali lagi Bung Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada saya, Golkar harus pasang badan untuk membela kebijakan-kebijakan itu. Nah, itu saya kira yang disampaikan terkait dengan ini, sehingga ya kita akan siap melakukan dialog siapapun misalkan yang ingin mempertanyakan masalah-masalah ini, karena tentu kita juga tidak ingin masyarakat terpaksa menerima, tetapi harus didasarkan pada pengetahuan. Dengan pengetahuan itu maka timbul kesadaran dan semakin yakin terhadap kepemimpinan Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo memang harus kita dukung sepenuhnya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan adalah diinspirasi oleh nasionalisme, patriotisme, dan ideologi dan falsafah bangsa Pancasila, yaitu kepemimpinan yang ada adalah kepemimpinan semata-mata untuk bangsa, untuk rakyat, dan untuk umat dalam momentum seperti sekarang ini. Saya kira itu yang perlu sampaikan terkait dengan ini. Oke, baik, terima kasih, Pak. Mungkin tapi program presiden terus juga meminta jangan semua hal dipolitisasi. Tapi kalau melihat itu terjadi perkembangan di sosial media. Lah jadi begini, itu gampang, penjelasannya gampang. Presiden dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Dan karena itu tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, ya tanggung jawab sebagai pemimpin juga harus berbuat untuk rakyat. Yang salah kalau Pak Prabowo tidak berbuat untuk rakyat. Kalau berbuat untuk rakyat dan memang itu tanggung jawab, itu bagian daripada pelaksanaan amanah. Dan itulah sebabnya maka Pak Prabowo mengatakan bahwa kita dipilih oleh rakyat. Rakyat telah memilih kita. Rakyat telah memberikan amanah kepada kita. Amanah rakyat apa? Untuk mewujudkan tujuan proklamasi. Apa tujuan proklamasi itu? Adalah salah satu di antaranya adalah mensejahterakan rakyat. Pertanyaan saya, apa yang salah di sini misalkan kalau menggunakan APBN dan itu tidak ada larangan, tidak ada yang melanggar untuk membeli sapi dan ini untuk rakyat? Apa yang salah? Dilihat dari sisi syar'i sudah ada juga fatwa Majelis Ulama. Dilihat dari aturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar. Dilihat dari kepentingan rakyat, sekarang rakyat butuh. Subscribe, share, like, and comment.